yang dapat menyelamatkan kita. Sebagai orang Yahudikah dia, atau kita sebagai orang di luar Yahudikah kita? Kita hanya diselamatkan oleh karena kekuatan Injil, oleh karena kasih karunia. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Dan sampai hari ini perhatianmu terus tertuju kepada kami Tuhan. Dan kami sudah boleh Tuhan hantarkan ada di tempat ini, dan kami sudah boleh memuji-muji nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebesaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami yang hadir, dan Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang boleh menyampaikannya di tengah-tengah kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan dari awal sampai selesainya. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami siap menerima kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh ya kembali dipersekutukan oleh Tuhan. Untuk kita boleh ya bersama-sama, untuk kita boleh ya beribadah, untuk kita boleh ya memuji Tuhan, untuk kita boleh tetap ya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya, Bapak Gembala kita tidak bisa hadir bersama dengan kita, berhubung ya Bapak Pendeta Abraham Sitanggang semalam dipanggil Tuhan, dan nanti jam 4 seluruh jemaat kita yang ada di Batam akan mengadakan ibadah penghiburan di sana. Bapak Sitanggang ini adalah hamba Tuhan yang pernah menggembalakan Bapak Gembala kita sewaktu mereka dulu di Medan, ya lebih kurang 3,5 tahun ya sebelum ke Batam. Ya, Bapak Sitanggang inilah yang menjadi gembala, yang menggembalakan Bapak Gembala ya beserta keluarga. Jadi tentu sebagai penghormatan sebagai ya kepada hamba Tuhan yang pernah menggembalakan, tentu ya Bapak Gembala tentu ke sana untuk memberikan ya penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan juga besok akan dilanjutkan karena Bapak itu sudah dipanggil Tuhan dan pelayanan diteruskan oleh ibu itu, dan sebagai ya karena Bapak Gembala akan menjadi pembina dari ya ibu itu nanti melanjutkan pelayanan, tentu ya Bapak Gembala tentu akan menyelesaikan tugasnya, ya tentu akan banyak tanggung jawab lagi yang akan diemban tugas yang dipercayakan Tuhan bagi Bapak Gembala kita. Oleh sebab itu tentu kita tetap dukung di dalam doa supaya Bapak Gembala kita tetap dikuatkan dalam setiap pelayanan. Haleluya. Nah, itu sebabnya sore hari ini pelayanan mimbar dipercayakan kepada saya, dan tentu langsung kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose pasalnya yang pertama. Dari kitab Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ya, kitab Kolose pasal pertama ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar
dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan ini adalah satu nasihat yang sangat penting yang diutarakan atau yang disampaikan oleh seorang rasul yang cukup besar dan yang luar biasa, dan rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang Kristen non Yahudi. Itulah Paulus. Tentu untuk melayani orang-orang yang berlatar belakang non Yahudi itu tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana Paulus memaparkan sebelum mereka percaya kepada Tuhan, dikatakan mereka itu adalah orang yang jauh dari Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita juga sama dengan jemaat yang ada di Kolose ini, yang berlatar belakang orang di luar Israel, yang berlatar belakang orang kafir, tapi yang mendapat kemurahan. Dikatakan bahwa jemaat di Kolose ini dulu memusuhi Allah di dalam hati dan pikiran, dikatakan. Sebab apa? Sebab perbuatannya adalah jahat. Namun karena begitu besar kasih Allah, sehingga jemaat itu diperdamaikan di dalam tubuh jasmaninya Yesus. Nah, sebagai orang yang sudah diperdamaikan di dalam tubuh jasmaninya Yesus, tentu ada hal yang sangat penting yang ditekankan di ayat yang ke-23 ini, adalah supaya kita memiliki keteguhan hati. Supaya kita memiliki keteguhan hati. Dan orang yang memiliki keteguhan hati adalah orang yang dapat bertahan sampai kesudahannya. Dalam kitab Injil Markus, dalam kitab Injil Matius juga dikatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat betapa pentingnya kita harus memiliki keteguhan hati. Nah, kalau berbicara memiliki keteguhan hati, berarti ini menunjuk kepada perjalanan hidup kita, perjalanan rohani kita yang harus sampai kepada garis finish. Harus sampai kepada garis finish. Harus bertekun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, banyak orang menempatkan penekanan pada tindakan percaya kepada Yesus itu hanya puas pada tindakan awal saja. Asal percaya sudah selamat. Betul, kalau kita percaya memang kita selamat. Tetapi bagaimana kelanjutannya? Itu sebabnya kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-23 ini, penekanan yang luar biasa. Ada 4 hal sebenarnya. Dari kalimat, dari ayat 23 ini ada 4 hal yang diungkapkan oleh Paulus. Mengenai kehidupan yang memiliki keteguhan hati. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, kita kembali perhatikan di ayatnya yang ke-23 tadi, saya bacakan sekali lagi, dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ini hal yang pertama, saudaraku. Kita harus bertekun dalam iman. Iman kita harus memiliki ketekunan. Kita perhatikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ungkapan bertekun dalam iman. Ungkapan yang disampaikan oleh Paulus ini sekali lagi, bukan sekedar tindakan iman di awal kita percaya. Tapi iman itu harus berlanjut. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Roma, pasalnya yang pertama. Coba Roma pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-16 dan 17.
Ya, Roma pertama ayat 16 dan 17. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama dulu. Roma pasal yang pertama ayat 16 kita baca. 1, 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, dari kalimat ini saudaraku, ya, jelas bahwa yang dapat menyelamatkan kita sebagai orang Yahudikah dia atau kita sebagai orang di luar Yahudikah kita? Kita hanya diselamatkan oleh karena kekuatan Injil, oleh karena kasih karunia. Petrus mengatakan dalam suratan Kisah Para Rasul, baik orang Yahudi maupun orang di luar Yahudi, semuanya diselamatkan oleh karena kasih karunia. Jadi tentu iman kita itu kita miliki karena kita menerima Injil kebenaran. Tetapi saya katakan tadi kita perlu memiliki ketekunan iman. Maka di ayat yang ke-17, coba kita lanjut ayat 17. Apa dikatakan? 1, 2, 3 ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ada kalimat dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Jadi ini iman yang pertama. Iman tindakan awal. Ya, bertolak dari iman berarti iman ini adalah iman yang menyelamatkan kita. Efesus pasal yang kedua dikatakan di ayat 8. Bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Oleh iman kepada Yesus. Bukan oleh karena hasil usaha kita. Bukan karena hasil kekuatan kita. Tapi itu pemberian Allah. Kasih karunia Allah. Jadi bertolaknya dari iman. Jadi kalau kita mau menerima keselamatan, sekali lagi kalau kita mau juga memiliki keteguhan, start awalnya iman. Baru dikatakan selanjutnya memimpin kepada iman. Nah, iman yang dimaksud di sini yang kedua adalah iman yang membawa kepada kehidupan. Iman yang membawa kita kepada kehidupan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bertekun di dalam iman. Bukan hanya sekedar tindakan awal. Bukan tindakan iman di masa lalu. Tetapi iman yang bertekun terus menerus. Maka Filipi juga mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini berbicara mengerjakan keselamatan itu bertekun. Ya, dari sehari ke sehari. Jadi bukan memiliki satu prinsip sekali selamat tetap selamat. Oh, kita kan sudah diselamatkan karena kasih karunia. Ya, itu kan pemberian Tuhan yang cuma-cuma, betul, pemberian yang cuma-cuma. Tapi kalaupun itu pemberian yang cuma-cuma bukan berarti kasih karunia atau keselamatan itu murahan, bukan. Karena tidak adanya kita yang sanggup untuk membayar hutang lunas dosa kita. Sehingga Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tetapi di sini yang Tuhan minta kepada kita adalah supaya kita tetap bertekun. Ya, bertekun di dalam iman. Nah, kalau kita perhatikan berbicara bertekun dalam iman, itu juga bertekun di dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Kalau kita tidak bertekun, kita dipotong. Roma 11 ayat yang ke-22, coba kita lihat. Ya, Roma 11 ayat yang ke-22. Dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ya. Jadi ini juga kemurahan dan kekerasan Allah itu juga adalah merupakan wahyu dari Tuhan.
Ya, saya baru-baru ini mengajar kitab Roma. Ini adalah wahyu secara langsung dari Tuhan. Bukan hanya kemurahan Tuhan saja berbicara wahyu, tapi kekerasan Tuhan itu juga berbicara wahyu. Itu menunjukkan keadilan Tuhan. Bukan berarti kalau dikatakan ditampilkan kekerasan Tuhan, berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam, bukan. Tapi itu adalah menunjukkan keadilan Tuhan. Nah, di sini dikatakan kalau kita tidak berada dalam kemurahan Tuhan, di ayat selanjutnya dikatakan kamu akan dipotong. Jadi kalau kita tidak tetap berada dalam kemurahan Tuhan, kalau berbicara tetap berada dalam kemurahan Tuhan, sekali lagi kita bertekun mengerjakan keselamatan kita. Kalau tidak, kita akan dipotong. Ya. Kalau tidak dipotong. Jadi selagi masih ada kemurahan yang Tuhan berikan, tanggung jawab kita adalah supaya kita bertekun. Ya, di sini dikatakan kita harus memperhatikannya. Jika kita tetap bertekun, apa yang terjadi? Dan jika kita tidak bertekun, apa juga yang akan terjadi? Ini ungkapan Rasul Paulus. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajar kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Jangan puas hanya dengan tindakan iman di awal. Apalagi kita berada di tengah-tengah. Ya, dunia bukan semakin baik. Ya, dunia bukan semakin baik, tapi dunia yang semakin bertambah sukar, bertambah jahat. Maka ini diperlukan. Bahkan ketika Yesus berbicara tentang akhir zaman dalam kitab Injil Lukas, ya, satu hal yang diminta oleh murid, tidak ada yang lain yang diminta. Hanya satu hal yang diminta oleh murid kepada Tuhan. Guru, tambahkanlah iman kami. Kenapa murid minta ditambahkan imannya? Supaya mereka dapat bertekun. Supaya mereka dapat bertahan. Supaya murid juga dapat bertahan menghadapi masa-masa yang sukar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang tetap bertekun. Baik sebagai jemaat, baik sebagai hamba Tuhan. Kalau kepada Timotius, Paulus mengajarkan bukan hanya bertekun dalam iman, tapi kepada Timotius dikatakan dalam suratan 1 Timotius pasal 4, Paulus juga mengatakan bertekunlah dalam ajaranmu. Ya, bertekunlah dalam ajaranmu. Kenapa? Sebagai seorang hamba Tuhan kita harus bertekun dalam firman Tuhan, dalam ajaran firman Tuhan. Karena ini menyangkut keselamatan kita. Jadi bertekun itu menyangkut kepada keselamatan jiwa kita. Keselamatan hidup kita. Nah, kalau seorang hamba Tuhan tidak bertekun dalam ajaran yang disampaikannya, bagaimana dia mau menyelamatkan orang lain, dia saja tidak selamat. Ya. Karena apa? Harus menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain. Itu sebabnya perlu kita pahami, kita renungkan firman Tuhan. Iya. Karena ini menyangkut keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara mungkin melayani. Ya, sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan mungkin kepada kita. Ya, di sini Paulus juga mengingatkan kepada seorang Timotius yang muda supaya tetap bertekun. Ya. Jadi di sini kita melihat supaya tetap bertekun. Kalau kita lihat saudaraku,
sekali lagi dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 23 ini. Hal yang utama dikatakan bertekun dalam iman. Yang kedua, yang kedua di sini, saya ambil kalimatnya adalah kukuh. Kukuh. Kalau dalam terjemahan yang kita pakai di sini, dalam kitab Kolose ini dikatakan, tetap teguh. Kalau dalam terjemahan yang lain, kalau mungkin saudara punya Android boleh di-download mungkin Alkitab Terbuka. Di situ dikatakan kukuh. Harus kukuh. Jadi kalau kukuh itu dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti stabil. Stabil dia. Stabil. Artinya memiliki dasar yang kuat. Itulah orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Dasar pendiriannya harus kuat. Nah, kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7, coba kita lihat. Matius pasalnya yang ke-7. Di sini ada perumpamaan atau cerita tentang dua macam dasar. Dalam Matius pasal 7. Kalau kita perhatikan dimulai ayatnya 24. Ini perikopnya adalah dua macam dasar. Nah, di sini dari dua macam dasar ini memiliki tipe bangunan yang sama dan memiliki ujian yang sama. Dasar yang pertama dikatakan di sini berbicara juga mendirikan rumah. Mendirikan rumah. Tetapi dasarnya di atas batu kan? Tipe yang kedua adalah mendirikan rumah juga, tapi dasarnya di atas pasir. Ujiannya sama. Ujiannya apa? Datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu. Yang dibangun di atas dasar batu, rumah itu dikatakan tetap berdiri, tidak rubuh. Tapi yang didirikan di atas pasir, dikatakan datang juga hujan, turun hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, bukan hanya rubuh, tetapi dikatakan hebatlah kerusakannya. Nah, di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti kalau kita lihat apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa orang yang kukuh itu adalah orang yang memiliki hidup yang bijaksana. Sebab tadi dikatakan orang yang bijaksana, orang yang membangun rumah, orang yang mendengar firman, dan yang melakukannya sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Kalau dasarnya batu dikatakan tadi, datang hujan, datang banjir, datang angin, dia tetap pada posisinya, tidak bergeser. Tidak bergeser. Di sini sekali lagi ada tantangannya angin. Tentu kalau angin berarti dari samping. Kalau ini juga sering disampaikan oleh Bapak Gembala, ini berbicara angin pengajaran. Angin pengajaran palsu. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Bahkan kalau ada angin pengajaran ini, kita terpengaruh, ini membuat kita bukan hanya bingung, tapi Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Galatia, dikatakan bodoh. 5 gadis bodoh tidak masuk. Tapi yang masuk adalah 5 gadis yang bijaksana. Bahaya saudara. Paulus dalam menyampaikan, dalam mendirikan jemaat di Galatia, Paulus itu menekankan bahwa kita diselamatkan oleh karena iman saja kepada Kristus. Nah, setelah Paulus pergi ke daerah lain,
untuk memberitakan Injil. Datanglah kaum Yudais masuk. Siapa ini kaum Yudais? Kaum Yudais ini adalah orang Yahudi yang sudah percaya, tetapi masih terikat dengan ajaran nenek moyang. Maka orang Yudais berkata kepada orang Galatia, "Oh, orang Galatia, bagus, kamu sudah punya iman kepada Yesus. Bagus, kamu punya iman kepada Yesus. Tapi," katanya, "tidak cukup hanya seperti itu. Kamu harus lakukan hukum nenek moyang. Kamu harus disunat. Kamu harus begini dan begitu." Padahal Paulus mengatakan, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Yang artinya gini, kamu percaya kepada Yesus tidak cukup. Masih ada yang kurang untuk kamu selamat. Kamu harus lakukan ini. Harus lakukan hukum nenek moyangmu. Ya, harus begini. Iya kan? Ini bahaya. Padahal Alkitab sudah menjelaskan kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia. Artinya korban Kristus cukup untuk menyelamatkan kita. Tapi orang Yudais datang ke Galatia, masuk lagi. Enggak boleh. Enggak sah, enggak abdol itu imanmu kalau tidak melakukan hukum nenek moyang. Sehingga Paulus mengatakan, kamu adalah orang-orang yang bodoh, yang mengawali di dalam roh, mengakhirinya di dalam daging. Itu ceritanya, saudara. Jadi kalau kekristenan kita pun sebagai orang percaya, ya masih seperti orang-orang Yudais ini, masih dipertanyakan. Kalau kita masih terikat kepada hukum nenek moyang, ya mungkin masih terikat kita kepada, mungkin kalau orang Tionghoa mungkin Feng Shui, ya kan? Apalagi dikatakan Sio kan? Masih terikat ke situ. Ini kan ajaran turun-temurun. Kalau kita mungkin orang Batak, ya, kalau kita tidak bayar adat, karena saya sudah pengalaman, saudaraku, ya 2015 atau 2016 itu kami pulang kampung, ya, saya pulang kampung, saya bawa ibu saya ke tempat mertua saya, karena semenjak kami menikah kan belum, kedua keluarga belum ada istilahnya silaturahmi, saya bawa, ya kan, sampai di sana saya bilang sama mertua saya, kita mau bikin ucapan syukuran saja, ya, tidak ada yang lain. Mertua saya mau. Tapi datanglah tulang istri saya dengan mabuk. Dia bilang begini, langsung disebutkan nama istri saya. "Hei Dorlina," katanya, "kamu bawa laki-laki ke rumah mamakmu. Apa maksudmu? Kamu bawa juga anakmu, ya, mertuamu. Apa maksudmu? Kamu belum bayar adat." Waduh. Lalu istri saya bilang begini, "Kenapa rupanya tulang? Kami kan sudah diberkati di gereja. Sebagai tanda syukur kami menghargai orang tua kami datang ke sini. Saya bawa mertua saya," katanya. "Iya, caramu ini salah. Kamu tahu," katanya, "kamu kalau belum bayar adatmu, kamu sama dengan kumpul kebo." Bayangkan, saudaraku. Jadi kalau kita ini sudah lepas dari tradisi, bagi mereka kita ini walaupun sudah diberkati di gereja, kita ini kumpul kebo. Bagi mereka. Kenapa? Karena bagi mereka tidak sah kalau tidak diberkati tulang, ya kan? Tidak berkati hula-hula. Bayangkan, ngeri. Saya yang awalnya berbicara dengan ngomong-ngomong dengan mertua saya laki-laki, langsung saya nimbrung langsung. "Kenapa tulang?" saya bilang. "Iya, begini dan begini dan begini." Wah, dia buka ayat lagi kan. Bahasa Bataknya dia bilang begini, "Maradat situ tudo akan aporsea," katanya. Waduh, pakai ayat dia. Saya lebih dulu di Pentakosta, saya dulu sudah begini dan begitu. Kenapa, saudara? Karena
masih itulah sebabnya perlu kita kukuh. Jangan mau bergeser. Kalau tidak, dikategorikan orang bodoh seperti apa yang diungkapkan oleh Paulus. Alkitab mencatat orang bodoh tidak bisa masuk surga. Itu. Jadi kalau kita mau bertahan, harus tetap kukuh, tidak bergeser. Nah, saudara di sini juga berbicara kukuh ini sama juga dengan teguh. Ya, kalau kukuh tadi tidak bergeser, tetapi kalau teguh itu menyangkut kepada keyakinan iman kita. Jadi itu bedanya. Jadi kalau kukuh kita punya pendirian yang kokoh, yang tidak terpengaruh oleh apapun. Tetapi kalau berbicara teguh, ya mungkin saudara boleh lihat juga nanti di Kamus Bahasa Indonesia, ini ada bicara teguh, ini ada kaitannya dengan iman percaya kita yang tidak bisa digoyahkan. Nah, ini bedanya kukuh dengan teguh. Ya. Dan yang dikatakan tidak tergeserkan. Tidak tergeserkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara ya di sini tidak tergeserkan, ya. Berarti di sini menunjukkan bahwa kita harus semakin giat. Apapun yang terjadi karena kita tidak tergeserkan, ini mendorong kita untuk tetap giat. Tekun. Maka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58, coba kita perhatikan sebentar. 1 Korintus, ya, pasalnya yang ke-15, ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, ayat 58. Kita baca 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini berbicara tidak tergeserkan itu juga adalah berbicara kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam beribadah. Ya, itulah yang dipesankan oleh Paulus. Supaya kehidupan kita dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Ya. Kenapa? Karena ada jaminannya. Orang yang bertahan sampai kesudahannya tadi selamat. Di sini dikatakan orang yang giat di dalam Tuhan itu, yang selalu giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Ingat, bagaimanapun jerih payah saudara dalam persekutuan dengan Tuhan, bahwa jerih payahmu itu tidak pernah sia-sia. Karena apa? Karena di dalamnya mengandung sekali lagi keselamatan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Injil yang diberitakan itu harus mengajak umat Tuhan untuk bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Bukan pada tindakan percaya di titik awal. Nah, inilah yang sering juga sekali lagi banyak dibelokkan. Ya, banyak pembengkokan saya istilahkan. Ya, banyak pembengkokan yang terjadi. Ya, kalau Bapak Gembala menyampaikan dalam ibadah, ya Bible study juga, bagaimana ya Paulus itu ya mendesak Timotius, ya, supaya tetap tinggal di Efesus. Kenapa? Karena ada ajaran lain yang masuk. Dan ajaran lain ini membuat ya kekacauan. Dan ajaran lain ini juga banyak membuat orang ya tidak sampai kepada tujuan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, bahwa ada ya banyak sebenarnya contoh-contoh yang diungkapkan oleh Paulus. Bagaimana Paulus itu dengan tegas supaya gereja Tuhan atau jemaat Tuhan atau juga hamba Tuhan itu harus tetap bertahan.
Ya, bertahan sampai kepada kesudahannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan di sini, ya kalau kita memperhatikan, ya makna daripada bertahan sampai pada kesudahannya itu, yaitu bertahan ya sampai kita ya titik darah penghabisan. Artinya bertahan sampai pada kesudahan itu juga memiliki makna menjaga dengan gigih tempatnya berada. Nah, sekarang tempat kita berada di mana? Tempat Bapak Ibu Saudara, sekarang posisi saudara itu di mana? Tentu kita orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita sudah memiliki tempat dan posisi jalur yang benar. Ya, kita sebagai warga kerajaan surga, itu tempat kita itu. Nah, kalau disebut bertahan, jangan sampai tempat kita itu, tempat kedudukan kita sebagai warga kerajaan surga itu ada yang menggeser. Jangan sampai ada yang menggeser. Banyak yang menggeser, ya kan? Bisa saja oleh karena mungkin jabatan. Bisa saja mungkin oleh karena ya usaha pekerjaan. Atau mungkin bagi orang muda, posisimu tergeser oleh karena mungkin teman hidupmu. Atau mungkin oleh karena faktor ekonomi. Banyak alasan-alasan yang membuat mereka bergeser. Jadi kalau berbicara bertahan sampai pada kesudahannya, sekali lagi jangan itu berbicara mempertahankan posisi kita. Coba kita lihat dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-23. Ya, dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 di ayatnya yang ke-11 dan 12. Ya, dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-23. Ya, di sini kita akan perhatikan ya ayatnya yang ke-11. Ya, ini adalah pahlawan-pahlawan yang menyertai Daud dalam setiap pertempuran. Ya, di ayat yang ke-11 ini ada kelompok pahlawan-pahlawan yang menyertai Daud itu. Ya, mereka tetap mempertahankan posisinya. Saya baca ayat yang ke-11 dikatakan, sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankan dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan Filistin berkemah di lembah Repaim. Nah, di sini saudaraku, ya kalau dulu kan mempertahankan posisinya, mempertahankan sebidang tanah. Inilah pasukan atau pahlawan yang menyertai Daud. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang ya Filistin menyerang. Bahkan dikatakan di sini pasukan atau tentara orang Israel sudah melarikan diri. Tetapi di sini ada pahlawan yang gagah perkasa yang bernama Sama anak Age, orang Harari. Mempertahankan posisinya. Bertahan sampai kepada titik darah penghabisan. Mengalami kemenangan. Ini mempertahankan dikatakan sebidang ya tanah atau ladang. Tentu ini menyangkut ekonomi, menyangkut ya penghasilan, menyangkut mungkin usaha. Ya kan? Banyak mungkin tantangan dalam usaha kita yang mau mungkin merebut persaingan-persaingan, mungkin persaingan-persaingan yang terjadi juga mungkin persaingan yang tidak sehat. Ya. Mungkin banyak tantangan-tantangan. Tetapi apakah dengan ya adanya hal seperti itu kita bergeser dari iman kita? Kita bergeser dari pengikutan kita kepada Tuhan?
Jangan sampai kalau kita disebut orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Kalau tidak, tadi dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11 yang sudah saya bacakan tadi, bisa-bisa kita dipotong. Walaupun mungkin kita berhasil dalam usaha, dalam bisnis kita, dengan cara-cara yang di luar kehendak Tuhan, tidak kita pertahankan posisi kita, tidak bertekun. Mungkin secara manusiawinya mungkin berhasil. Tapi kita sudah kehilangan posisi kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini lewat kebesaran firman Tuhan ini, bahwa berbicara bertahan sampai pada kesudahannya, yang itu adalah kita harus mempertahankan posisi kita. Posisi kita itu sebagai apa? Kita harus mempertahankan posisi kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita sudah jadi anak Tuhan, tapi karena ada banyak mungkin godaan tantangan dari sana sini, sehingga kita menggeser posisi kita sebagai anak Tuhan demi mungkin keberhasilan kita secara jasmani. Tapi sebenarnya kita sedang kehilangan posisi kita sebagai anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita perlu mempertahankan posisi kita. Keselamatan akan menjadi milik kita sekali lagi, jika kita bertahan. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat? Kalau kita disebut orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita disebut orang yang teguh, memiliki keteguhan hati. Tentu yang pertama sekali lagi mengerjakan iman kita dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Di sini tentu takut dan gentar bukanlah sesuatu yang buruk. Biasanya kalau kita secara manusia, logika kita kan, kalau orang takut berarti ada sesuatu yang mengerikan biasanya kan, yang seram mungkin kan. Mungkin dia beranggapan, wah di bawah pohon itu ada perempuan yang rambut panjang, pakaian putih, serem. Mungkin seperti itu. Tetapi di sini berbicara takut dan gentar itu bukan hal seperti itu. Tetapi berbicara takut dan gentar, justru sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berpaut kepada Tuhan. Jadi untuk mengerjakan keselamatan kita, yang mengerjakan iman kita dengan takut dan gentar, itu artinya bahwa oleh karena rasa takut dan gentar itu, mengajar atau mengajak kita supaya kita berpaut kepada Tuhan. Dan juga Tuhan berpaut dengan kita. Ini harus Tuhan kita berpaut dengan Tuhan. Lewat kita berpaut dengan Tuhan juga membuat Tuhan juga berpaut dengan kita. Jadi Tuhan itu juga harus berpaut dengan kita. Ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa sekali lagi bahwa kita harus berpaut dengan Tuhan. Nah, kalau disebut mengerjakan iman kita dengan takut dan gentar, kita berpaut dengan Tuhan, berarti ini juga menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengerjakan tanpa pertolongan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun juga kita yang mampu mengerjakannya dengan kekuatan kita. Justru Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 12. Coba kita lihat. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-12.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya. Jadi kita perlu berpaut kepada Tuhan, kita perlu bertekun, ya, menunjukkan kita tidak mampu kalau bukan karena Tuhan. Ya. Kalau kita merasa kuat, Paulus mengatakan hati-hati. Jadi dengan mengerjakan iman kita dengan takut dan gentar, mengajar kita sekali lagi untuk berpaut dengan Tuhan, dan itu juga mengajak kita untuk tetap selalu waspada. Mengajar kita untuk tetap berjaga-jaga. Ya. Jadi keperpautan kita dengan Tuhan mengajar kita untuk tetap berjaga-jaga. Untuk kita tetap, ya, bahwa kita tetap senantiasa waspada. Hati-hati. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa kita harus sekali lagi mengerjakan dengan iman kita. Ya. Hal yang selanjutnya adalah bahwa dengan bertahan sampai pada kesudahannya, kita memiliki keteguhan hati, maka kita akan memiliki pengharapan akan masa depan kita. Bahwa kita orang yang bertahan sekali lagi adalah orang yang memiliki pengharapan. Ya, walaupun mungkin secara manusia ya itu mungkin tidak masuk akal, tetapi Alkitab mencatat dengan kita tetap bertekun, dengan kita tetap mengerjakan keselamatan kita, maka kita akan digiring untuk menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Ya, di dalam Alkitab, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat penting kita memahami ya arti dari harapan itu atau pengharapan itu. Kalau kita belajar tentang yang namanya harapan atau pengharapan di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru ada sebanyak 84 kali dikatakan, diungkapkan berbicara harapan. Ya. Ada 84 kali. Dan harapan itu sekali lagi sangat penting. Kenapa harapan itu sangat penting? Karena harapan itu memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan adalah hal yang kita harapkan. Dan harapan itu berkaitan erat dengan iman kita. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kalau tentu contoh orang yang punya iman dan punya pengharapan itu, ya, contoh yang sangat luar biasa adalah Abraham. Abraham itu adalah bapak orang percaya. Tetapi dia bukan hanya sekedar orang percaya, tapi dia juga adalah orang yang punya pengharapan. Maka dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ke-18, coba kita lihat sebentar. Iya. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bayangkan saudara. Ya, Abraham itu adalah orang yang punya pengharapan, punya iman. Tuhan berjanji bahwa dia akan menjadi bapak orang percaya, bapak banyak bangsa. Lewat Abraham dikatakan akan ada banyak bangsa yang diberkati. Bahkan lewat Abraham dikatakan keturunan Abraham itu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Sementara Abraham itu
istrinya mandul. Dan umurnya pun bukan muda lagi. Abraham saja dipanggil oleh Tuhan umur 75 tahun. Ya. Baru dijanjikan dia menjadi bapa banyak bangsa, sementara dia tidak punya anak. Dan setelah Tuhan berjanji, 25 tahun kemudian baru tergenapi. Ishak lahir. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Abraham itu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dalam soal pengharapannya. Artinya bahwa Abraham itu tidak peduli bahwa dia sudah tua. Abraham itu tidak melihat keadaannya yang sudah terbatas. Abraham itu tidak melihat dirinya yang sudah tua, yang sudah usur. Bahkan Abraham itu tidak melihat istrinya juga yang sudah tua. Bahkan Alkitab mencatat bahwa istri Abraham itu juga sudah mati haid dikatakan. Artinya tidak ada harapan untuk punya keturunan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bukan hanya bagi Tuhan. Ya, bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Nah, bagaimana bagi kita orang yang percaya tidak ada yang mustahil? Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu adalah orang yang memiliki keteguhan hati, orang yang memiliki pengharapan. Ya, orang yang memiliki pengharapan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan, Yesus Kristus itulah pengharapan kita. Dalam Kolose 1 ayat 27 juga dikatakan, Yesus itu juga menjadi pengharapan kita. Jadi harus menjadi dasar pengharapan kita adalah Yesus itu sendiri. Nah, oleh sebab itu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sekali lagi mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itulah orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Orang yang bertahan sampai akhirnya sekali lagi adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Nah, orang yang memiliki keteguhan hati itu adalah orang yang bertekun di dalam iman. Orang yang bertahan sampai pada akhirnya itu. Orang yang memiliki keteguhan hati sekali lagi adalah juga orang yang bijaksana. Orang yang memiliki keteguhan hati adalah orang yang mengerjakan imannya dengan takut dan gentar. Orang yang memiliki keteguhan hati adalah orang yang tetap menaruhkan pengharapannya di dalam Kristus Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah ya kita tetap menjadi umat Tuhan yang tetap bertahan, yang tetap teguh. Apapun yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini, mari kita tetap bertahan dan kita tetap teguh. Sebab Tuhan pasti akan menjaga kita kalau kita menjadi orang-orang yang teguh. Haleluya. Oleh sebab itu umat Tuhan yang dikasihi Tuhan pada sore hari ini, sampai di sini firman Tuhan yang dapat boleh memberkati kehidupan kita. Biarlah kiranya kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan adalah orang-orang yang teguh. Ya, teguh bertekun di dalam iman. Ya, tidak tergeserkan. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang yang tetap mengerjakan keselamatan kita. Kalaupun apapun yang terjadi, sekali lagi tetap pandanglah kepada Kristus yang sudah menyelamatkan dan menolong kehidupan kita. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur Tuhan sore ini untuk kebesaran dan keagungan firman-Mu yang sudah menolong kami, yang sudah memberkati kami, yang terus mengajar kami umat-Mu Tuhan, supaya kami tetap bertekun di dalam Tuhan, supaya kami tetap bertekun di dalam iman kami, yang membuat kami tetap kokoh di hadapan-Mu. Kami tetap teguh, tidak bergeser Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
lewat kebesaran firman-Mu yang mengajar kami, supaya kami menjadi umat Tuhan yang bijaksana, menjadi kami umat yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih buat kebesaran firman-Mu yang sudah boleh diperdengarkan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang hadir, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, sampai kepada anak-anak kami Tuhan. Tolong semuanya, biarlah kiranya berkat firman-Mu Tuhan terus boleh menggarap mengerjakan kami, sehingga kami tetap menjadi umat yang selalu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Kami boleh berpaut kepada Tuhan, dan Tuhan juga berpaut kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Kami yakin dan percaya setiap kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu juga yang sudah menyampaikannya, biarlah juga kiranya Tuhan tetap menolong kehidupan ini. Bahkan Engkau berkati, bahkan kalau ada umat-Mu juga yang datang dengan membawa persoalan hidup mereka, beban berat mereka, apapun saja persoalan umat-Mu Tuhan, baik itu mungkin persoalan sakit penyakit, persoalan di tengah-tengah keluarga, persoalan di tengah-tengah usaha dan pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang berkarya, sehingga Tuhan boleh menyelesaikan semua setiap persoalan, dan kuasa firman-Mu terus boleh menolong setiap kami. Berkati yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini Tuhan, yang memimpin pujian, singer, yang memainkan musik, bahkan siapapun kami yang terlibat dalam pelayanan sepanjang ibadah kami sore ini, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tetap campur tangan, memperlengkapi untuk di hari-hari yang akan datang kami boleh memberikan yang terbaik lebih lagi lewat pelayanan kami Tuhan. Terima kasih, berkati juga hamba gembala kami Tuhan, biarlah juga Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang baru, baik ibu gembala, baik anak-anak, baik cucu dan menantu. Tuhan tolong, bahkan semua para hamba Tuhan yang menopang dalam penggembalaan ini, baik sebagai pendeta muda, sebagai pendeta pembantu, semua para pekerja, semua para pelayan-pelayan Tuhan, baik yang full time, yang part time, Tuhan tolong semuanya. Biarlah Tuhan tetap memperlengkapi kami, bahkan semua umat-Mu yang ada di Tanjung Uban ini, Tuhan tolong, Tuhan tetap campur tangan. Bahkan lingkungan kami di tempat ini kami serahkan juga semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Dan kalau nanti kami pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, baik yang naik kendaraan, yang berjalan kaki, baik hamba-Mu yang melakukan pulang ke Batam, Tuhan tolong semuanya. Biarlah Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita ini, kita terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya Bapa surgawi, penyertaan adalah Roh Kudus yang menyertai kita sore ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam Roh, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih Allah. Kita keluarga Allah, kita